Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini, kita akan kembali untuk berkumpul bersama dengan keluarga, orang tua dan anak di rumah kita masing-masing. Dan kita akan mengambil waktu untuk beribadah keluarga. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menyanyi dalam pembukaan ibadah. Pujian kepada Tuhan terambil dari Kidung Jemaat 225, baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Kita sudah memuji Tuhan di awal ibadah ini, mari kita juga berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Engkau sedang memperhatikan kami para orang tua, yang kemudian juga mengajak anak-anak kami untuk berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami ada dalam ibadah keluarga. Kami percaya bahwa Tuhan juga hadir dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan yang akan menuntun dan membimbing ibadah ini bisa berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Inilah doa permohonan kami kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 225, bait yang keempat sampai dengan baitnya yang keenam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan bersiap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan,
kami membutuhkan selalu standar kebenaran daripadamu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Inilah yang akan membentuk karakter kami setiap anggota keluarga sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Roh Kudus-Mu kembali akan bekerja kepada kami, pemberita firman, dan juga setiap orang tua dan anak-anak yang akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Inilah doa kami kepada Tuhan pada malam hari ini sebelum membaca Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah keluarga tanggal 19 Mei 2021 terambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 4 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 yang akan menjadi bacaan firman dan renungan firman. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 8 dan ayat 9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Pada awal khotbah malam hari ini, saya mengajak jemaat Tuhan yang beribadah di rumah untuk memikirkan apa yang sedang kita pikirkan pada malam hari ini secara positif terkait dengan ibadah keluarga yang kita ikuti. Pikiran positif apa yang muncul pada saat kita mengikuti ibadah malam hari ini? Mari kita pikirkan 1 menit saja. Sambil Bapak Ibu berpikir, saya akan mewakili. Mungkin ini jawaban yang terpikir secara positif. Kami malam hari ini ibadah dengan serius dan sungguh-sungguh. Kami malam hari ini memikirkan secara positif sebagai jemaat Tuhan. Kami sangat berterima kasih untuk pelayanan gereja Tuhan yang selalu memberikan pelayanan-pelayanan virtual kepada jemaat untuk memenuhi kebutuhan rohani melalui ibadah-ibadah yang berlangsung setiap minggunya.
Atau yang terpikirkan secara positif malam hari ini bahwa kami bersama sebagai orang tua dan anak bisa berkumpul. Dan kami tidak hanya berkumpul malam hari ini. Kami pikirkan juga secara positif bahwa malam hari ini ketika kami berkumpul, kami bisa nyanyi bersama, bisa berdoa bersama, bisa mendengarkan firman Tuhan bersama. Bahkan setelah ibadah, kami melanjutkan dengan diskusi-diskusi tentang firman yang nanti akan terjabarkan. Apakah itu semua mewakili dari setiap pikiran-pikiran positif yang malam hari ini bisa kita pikirkan terkait dengan ibadah keluarga yang sedang berlangsung? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang ini tidak gampang. Sangat tidak gampang untuk bisa selalu setiap pribadi menghasilkan pikiran-pikiran positif tentang segala sesuatu yang sedang kita lakukan. Ada saja yang bisa jadi mengganggu pikiran dan hati kita untuk secara spontan tidak dapat lagi berpikir secara positif. Seringkali ucapan dan pikiran kita justru jauh dari standar moral kebenaran sebagai pikiran yang positif. Sekalipun ini tidak gampang, kita akan terus dan tidak pernah berhenti untuk menerima tawaran-tawaran hidup berhikmat dan terus diperdengarkan firman Tuhan. Dan dari setiap firman Tuhan yang kita dengar, saat itu juga kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap ada dalam fokus berpikir yang positif. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah ada dampak dari setiap pikiran positif yang kita keluarkan? Ternyata ada dampaknya. Dampak pertama untuk diri kita sendiri. Ketika kita selalu bisa membuat konstruksi kata dan kalimat yang positif, maka dampaknya adalah kita menjadi pribadi yang cukup bisa terlihat berbahagia, tentram, sehat. Dan kalaupun kita mengalami berbagai macam persoalan, ketika kita selalu punya pikir yang positif, maka kita akan juga dengan mudahnya mencari solusi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Itu dampak bagi diri kita sendiri. Bagaimana untuk orang-orang di sekitar kita? Dalam hal ini orang lain, adakah dampak konstruksi kata dan kalimat positif yang keluar dari mulut kita untuk orang lain? Ada. Orang lain bisa terinspirasi dengan kata-kata positif dan kalimat-kalimat positif yang kita bangun. Buah hasil dari pikiran yang positif. Bisa termotivasi orang lain dengan apa yang kita sampaikan. Itu dampaknya Bapak Ibu yang terkasih. Dan malam hari ini kita akan melihat pembacaan firman Tuhan dan membacanya dengan sangat jelas di 2 ayat firman Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus yang disampaikan untuk jemaat di Filipi. Khusus di pasal 3 ayat 8 dan ayat 9. Jemaat Filipi adalah jemaat hasil dari pekerjaan pelayanan Paulus. Dan itu ditulis dalam pasal 1 ayatnya yang ke-6. Dan di ayat bacaan kita, Paulus dalam nasihat-nasihatnya yang terakhir untuk jemaat di Filipi, membuat konstruksi kata dan kalimat yang sangat-sangat positif. Tetapi tentu saja ini bukan hasil atau buah dari pikirannya secara pribadi, tetapi inilah
hikmat yang diterimanya dari Allah, Sang Pengutus bagi dirinya. Paulus mengusulkan, menawarkan beberapa cara hidup berhikmat, supaya cara-cara hidup berhikmat ini dapat menguasai setiap hati dan pikiran dari jemaat Filipi. Dan kalau malam hari ini itu diperdengarkan bagi kita, firman Tuhan pada malam hari ini melalui tulisan Paulus, kiranya juga akan dapat bisa menguasai hati dan pikiran kita sebagai jemaat Tuhan. Sebelum kita melihat apa sejumlah tawaran hikmat, kalau hari Minggu kemarin kita membaca tawaran hikmat dari Amsal Salomo, malam hari ini kita akan melihat tawaran sejumlah cara hidup berhikmat melalui tulisan Paulus. Sebelum itu, kita akan mencoba untuk melihat juga tawaran cara berhikmat, cara hidup berhikmat ini, apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya adalah kebenaran firman. Kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar analisa atau buah pikirannya Paulus secara pribadi. Sekali lagi Bapak Ibu, tolak ukurnya adalah kebenaran firman Tuhan yang diterima oleh Paulus dalam kehidupan pertobatannya, dan kemudian ini diseringkan dalam konstruksi kata dan kalimat melalui apa yang kita baca pada malam hari ini. Kita akan menikmati ayat 8 dalam bacaan firman Tuhan. Ayat 8 hanya satu ayat, tetapi kita bisa lihat bahwa di dalamnya ada 8 tawaran cara berpikir yang sungguh sangat berhikmat bagi jemaat Filipi, yang harus dilakukan oleh jemaat Filipi. Dan hari ini itu diperdengarkan kepada kita. Apa kira-kira standar moral yang kita pakai Bapak Ibu? Apa standar moral dari apa yang dipakai orang tua saat berbicara? Saat menuliskan pesan lewat media sosial hari ini, lewat WhatsApp, apa standar moral yang kita pakai? Firman Tuhan mengatakan bagi kita, pikirkanlah semua yang benar, aletheia. Sumber kebenaran itu sendiri adalah Tuhan. Maka standar moral yang dipakai itu adalah standar kebenarannya Tuhan. Maka ketika kita menyampaikan pesan lewat konstruksi kata atau kalimat yang kita hasilkan dari pikiran kita, kita harus terus menyampaikan kebenaran yang pasti lawannya adalah kebohongan. Pikirkanlah dan berkata-katalah tentang kebenaran, bukan kebohongan. Jangan pernah toleransi dengan kebohongan. Dan berhentilah memanipulasi hati, menolak kebenaran yang berasal dari Tuhan. Pikirkanlah semua yang benar, mulai kembali menjadi bagian hidup kita malam hari ini. Masih di ayat 8. Hal serius apakah yang malam hari ini dalam ibadah keluarga sedang kita pikirkan? Hal serius apa? Hal serius apa yang menjadi bahan pikir kita untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita? Yang ditawarkan dalam tulisan Paulus pada malam hari ini. Pikirkanlah semua yang mulia.
Artinya, setiap kata-kata hasil buah pikiran kita yang berdasarkan standar kebenaran Tuhan, itu harus selalu berharga. Setiap orang, setiap keluarga harus mengisi hidupnya dengan segala sesuatu aktivitas yang berharga. Dan itu dilakukan secara serius. Seriuslah ketika kita berkomunikasi, menyampaikan pesan dan nasihat khusus kepada anak-anak. Seriuslah kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seriuslah para ibu-ibu rumah tangga untuk memberikan makanan bergizi untuk anggota keluarganya. Ini semua hal yang mulia. Jangan pernah bermain-main dengan anugerah hidup yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga, masih di ayatnya yang ke-8. Pikirkanlah semua yang adil, dikaios. Kita tidak hanya berpikir hal yang baik untuk teman kita saja misalnya. Baru kita akan berpikir tentang hal-hal yang baik, tentang kata-kata yang baik. Tentu saja kita tidak hanya berpikir untuk teman seagama saja tentang hal-hal yang baik. Atau malam hari ini kita tidak akan pernah hanya berpikir hal yang baik untuk saudara-saudara saya yang satu suku saja. Untuk semua orang, kita tetap akan bersikap imparsial. Sikap yang tidak memihak kecuali memihak kepada kebenaran. Bukan berpihak kepada suku, agama tertentu, atau karena pertemanan. Disitulah kita sedang memikirkan semua hal yang adil. Kira-kira apa lagi? Apakah hanya 3 yang ditawarkan sebagai cara hidup berhikmat oleh Paulus dalam bacaan kita? Masih ada beberapa hal lagi. Pikirkanlah semua yang suci. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian ini, ketika Tuhan menerima saudara dan saya, apa adanya kita, dosa kita diampuni, dan sebagai orang percaya kita terus berusaha untuk memiliki pikiran-pikiran yang suci dengan pertolongan Tuhan. Dan disitulah kita menjadi orang yang dewasa dalam iman. Dan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi harus terus kita perjuangkan untuk hidup dalam kesucian. Pikirkanlah semua yang manis. Hal apa yang kita pikirkan yang akan membuat orang lain bersuka cita? Hal apa yang akan kita pikirkan untuk membuat orang lain gembira dan senang? Bukan hal-hal yang membuat orang lain akan menjadi lebih sengsara menjalani kehidupan. Pikirkanlah semua yang manis. Pikirkanlah semua yang sedap untuk didengar. Yang enak didengar, bukan hal yang memprovokasi. Sekalipun kita memberikan masukan, kita harus membuat konstruksi kata dan kalimat yang sedap didengar, yang membangun, bukan kalimat-kalimat yang kasar. Pikirkanlah semua yang sedap didengar. Pikirkanlah semua yang disebut kebajikan. Hal berkualitas atau berperilaku apa yang sedang akan terus kita tunjukkan kepada Tuhan. Sebagai orang yang memikirkan kebajikan, kita pasti akan berpikir bahwa waktu itu sangat berharga. Maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Kita tidak akan berpikir untuk menunda pekerjaan.
Karena disitulah kebajikannya bahwa setiap kita akan tertuntun dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang sangat tepat waktu untuk kita kerjakan. Pikirkanlah semua yang disebut kebajikan. Dan yang terakhir di ayat 8, pikirkanlah semua yang patut dipuji. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua hal yang mendatangkan kebaikan yang pasti akan diapresiasi, pikirkanlah hal-hal itu. Dan di ayat 9, bacaan kita yang terakhir, yang kita pelajari, yang kita terima, yang kita dengar, yang kita lihat dari orang-orang yang hidup dan memiliki pola berpikir dan cara hidup dengan pikiran-pikiran positif, kata-kata yang positif, yang mendasari hidupnya dengan hikmat Tuhan, maka orang tersebut adalah orang yang memberikan tuntunan, yang akan memberikan dampak. Dan orang-orang yang hidup seperti itu adalah orang-orang yang pastinya sangat bertanggung jawab. Mereka mampu bertanggung jawab. Pasti secara pribadi hidupnya ada dalam damai sejahtera. Ini yang ditawarkan dalam tulisan Paulus untuk jemaat Filipi, agar mereka hidup dalam kebaikan-kebaikan menurut standar moral kebenarannya Tuhan. Dan kalau malam hari ini itu ditawarkan kepada kita, para orang tua, anak-anak yang ikut serta dalam ibadah keluarga, kita pasti menyayangi keluarga kita. Orang tua pasti menyayangi anak-anaknya. Anak-anaknya pasti sangat juga respek dan hormat kepada orang tuanya. Bahkan sebagai saudara seiman, kita terus juga berpikir bahwa kami adalah orang-orang yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Maka kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, ketika judul yang diberikan, pikirkanlah semua yang positif. Mari, segeralah, jangan ditunda lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mulailah dari saat ini kembali kita belajar untuk menaklukkan semua hal yang buruk, semua hal yang jelek dari pikiran kita. Dan kita akan start kembali malam hari ini untuk merespon firman Tuhan. Dan kita akan memulainya dari pikiran kita yang pertama. Pikiran kita yang harus kita kontrol seturut dengan kebenaran dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga yang berusaha untuk menerima tawaran-tawaran hidup bijak melalui firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan dan kita akan kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 55 baitnya yang pertama. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya
Kita akan masuk dalam syafaat pada malam hari ini melalui ibadah keluarga. Ini hal positif yang kita pikirkan malam hari ini, bahwa kita akan berdoa dengan serius dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami kembali sudah mempelajari, menerima, mendengar, dan melihat pengalaman-pengalaman iman yang nyatanya sudah dilakukan oleh Rasul Paulus dalam kehidupan pertobatannya secara pribadi. Dan firman Tuhan pada malam hari ini melalui tulisan Paulus kembali juga kami pikirkan baik-baik dan kami pikirkan secara serius bahwa ini adalah tawaran cara hidup berhikmat yang harus kami ambil dengan segera, yang harus menjadi bagian dari pikir kami, dan kemudian dari pikiran itu akan muncul konstruksi kata dan kalimat-kalimat positif bagi diri kami dan juga orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami terus mohon bimbingan dari Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa berpikir tentang hal-hal yang sangat-sangat baik, seturut dengan standar kebenaran dari Tuhan. Dan mulai malam hari ini kami juga akan menaklukkan segala hal yang negatif, dan itu dimulai dari pikiran kami pribadi lepas pribadi. Sekali lagi kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini bersama seisi rumah tangga kami. Setiap orang tua malam hari ini akan kembali memperlihatkan keteladanan kepada anak-anaknya untuk berpikir dan berkata-kata dan memberikan pesan yang positif kepada anak-anaknya. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Biarlah kami bertumbuh terus dalam kedewasaan iman melalui pengalaman-pengalaman hidup kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap anggota keluarga yang pada malam hari ini mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan mencurahkan berkat-berkat dalam setiap kehidupan rumah tangga. Ketika mereka melakukan pikiran-pikiran yang sangat baik, maka kalaupun mereka menghadapi persoalan, pasti mereka dimampukan oleh Tuhan untuk juga mencari solusi dari setiap persoalan itu. Terima kasih Bapa. Engkau akan selalu memperlihatkan kasih dan setia kepada setiap keluarga-keluarga. Dan itu kami pegang dalam keyakinan iman kami. Kami tidak akan kalah dengan berbagai macam ancaman yang mungkin menentang kami untuk berpikir secara baik dan positif. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan untuk para lanjut usia yang ada dalam kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga. Mereka dalam usia yang lanjut tetaplah Tuhan pelihara. Mereka tetap bisa berpikir secara baik seturut dengan kehendak Tuhan dan memberikan keteladanan. Untuk para orang tua dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari, biarlah mereka juga berpikir tentang pekerjaan-pekerjaan yang baik. Supaya dari hasil pekerjaan yang baik itu Tuhan memberikan mereka rezeki untuk menghidupi setiap kebutuhan keluarga, sandang, pangan, dan papan. Untuk pendidikan anak-anak kami ya Tuhan. Baik mereka yang masih sekolah, dari tingkat sekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai perguruan tinggi. Anak-anak kami yang terus sedang mencari pekerjaan. Anak-anak kami yang sudah bekerja. Anak-anak kami yang sudah berumah tangga. Ya Tuhan, bersamalah dengan kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Pribadi ataupun keluarga. Kami juga saat ini menyerahkan untuk kehidupan setiap orang yang menderita. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya kasih setia Tuhan tetap menguatkan mereka yang dalam keadaan sakit.
mereka yang merasa tidak mampu untuk berpikir positif. Mari Tuhan, pertolongan Roh Kudus-Mu nyata untuk menyentuh setiap orang yang menderita, untuk kembali berpikir positif dalam kehidupan mereka. Kami juga saat ini mau menyerahkan untuk kehidupan kami dalam persekutuan bergereja. Terima kasih karena gereja-Mu terus menyampaikan berita firman, menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Tuhan melalui sabdanya. Dan kiranya Tuhan, apa yang dilakukan oleh gereja Tuhan, itu berdampak baik untuk setiap jemaat yang mengikuti dengan sungguh pemberitaan-pemberitaan virtual yang disampaikan oleh gereja. Berkati gereja-Mu dalam kelebihan dan kekurangannya. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat untuk melayani. Tuhan menyertai dan memberkati, bahkan menerima apa yang bisa diberikan oleh setiap pelayan Tuhan dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya setiap keluarga akan melanjutkan kehidupan dengan terus berpikiran untuk segala sesuatu demi kebaikan. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu. Dan kami juga terus meminta pengampunan dari Tuhan. Kalau kami mudah ditaklukkan dengan keburukan dan kejahatan. Melalui pikiran-pikiran yang sangat-sangat jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Inilah doa kami pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam cara berpikir yang positif, kita cukup sangat bisa memahami bahwa berkat-berkat Tuhan itu tidak pernah terhenti dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini melalui ibadah keluarga, kita kembali akan bersyukur kepada Tuhan dengan persembahan yang akan kita sampaikan dengan cara-cara yang sudah kita ketahui bersama. Kita memuji Tuhan dari PKJ, pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku
Kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan pada malam hari ini dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk setiap rejeki yang kami terima lewat pekerjaan kami, lewat pekerjaan Bapak, lewat pekerjaan Ibu, lewat pekerjaan anak-anak kami. Terima kasih. Kami percaya sesungguhnya bahwa Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Dan malam hari ini dengan pikiran yang baik, kami mempersembahkan sebagian yang ada pada kami untuk digunakan melalui gerejamu bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terimalah ya Tuhan pernyataan syukur kami lewat persembahan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dan terus untuk memikirkan segala sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Kita akan memuji Tuhan kembali dari kitab Bakti nomor 55 bait yang kedua. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Sekarang arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan setiap keluarga-keluarga dari saat ini, besok, sampai selama-lamanya.